warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di podcast SLB Negeri Boyolali. Salam bersinergi. Desember merupakan bulan-bulan yang penuh hari dan momen yang spesial. Salah satunya pada tanggal 22 Desember kita semua memperingati hari spesial yaitu Hari Ibu. Nah, saat ini saya sedang bersama Bu Hesti. Bisa disapa pemirsanya Bu Hesti? Halo, assalamualaikum. Ya, Bu Hesti merupakan salah satu guru di SLB Negeri Boyolali, yang mana juga merupakan salah satu ibu hebat yang memiliki dua putri yang amat banyak prestasinya. Prestasinya banyak sekali ya Bu. Saya izin membacakan ya Bu, karena memang listnya terlalu banyak kalau saya disuruh menghafalkan jadi nggak hafal. Salah satu putrinya yang paling tua, saat ini baru duduk di bangku SMA, sudah meraih prestasi sebagai Duta Hijab Rabbani tahun 2021, kemudian juga sebagai brand ambassador dari literasi psikologi, kemudian menang di ajang lomba siaran RRI, kemudian juga ahli di bidang taekwondo ya Bu, kemudian banyak olimpiade yang diikuti oleh putrinya Bu Hesti ini. Keren sekali kan? Nah, kita simak video berikut ini dulu. Nah, gimana? Udah lebih dekat dengan keluarga dan putri-putrinya Bu Hesti? Dari kehebatan putri-putri tersebut, kita semua pasti tahu bahwa di belakang kehebatan dan bakat yang ada pasti ada ibu hebat juga. Nah, ibu hebat tersebut adalah Bu Hesti. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bu Hesti tentang bagaimana sih Bu Hesti menjadi ibu untuk kedua putrinya. Halo Bu Hesti, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Ya. Hari ini kita santai aja ya Bu, karena memang temanya santai-santai saja gitu. Nah, Bu Hesti, boleh cerita enggak bagaimana perjalanan Ibu dari pertama kali sebagai seorang ibu sampai saat ini? Boleh diceritakan Bu Hesti? Awalnya dari perjalanan hidup kan mulai dari yang kita kalau sebagai ibu kan dari menikah terus akhirnya punya anak kan ya. Tentunya terlewatkan dengan alhamdulillah dengan ya senang bahagia melahirkan punya anak gitu kan. Nah dari situ saya berusaha sebaik mungkin bagaimana mendidik anak dengan baik dengan cara pola asuh yang baik juga, ya harapannya juga menjadi anak yang baik juga. Amin amin amin. Bu Hesti punya dua putri nih. Jarak antara putri sulung dan yang bungsu itu berapa tahun? Anak pertama lahir di usia 2006, anak yang kedua 2013, jadi selisih 7 tahun. 7 tahun, ya, luar biasa, lumayan ya, jauh ya Bu. Ya. Nah, perbedaan usia itu apakah membedakan karakter keduanya Bu? Coba bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau secara sifat, yang itu memang sifat itu kan dimiliki dari sejak lahir ya, dan nggak bisa diubah. Nah sifatnya berbeda antara anak yang pertama sama anak yang kedua. Untuk karakter ya hampir sama, karena memang dididik di ibu yang sama, di ibu yang sama kan otomatis untuk karakter ya juga mereka punya karakter yang hampir sama juga. Untuk sifat anak pertama cenderung yang lebih kalem, lebih lebih seperti kayak penurut gitu ya, gitu. Perempuan banget ya. gitu. Anak kedua lebih energik, lebih banyak rasa ingin tahunya, jadi lebih kreatif juga gitu. Luar biasa sekali. Bu Hesti pastinya dalam mendidik dua putri sekaligus ya Bu, pasti banyak tantangan yang Bu Hesti hadapi. Boleh ceritakan Ibu bagaimana tantangan yang Ibu hadapi dalam mendidik dan membina anak-anak yang notabene memiliki prestasi yang luar biasa dan bakat-bakat yang luar biasa. Tantangannya lebih ke bagaimana kita mengikuti perkembangan anak kita masing-masing dari usia 0 sampai yang sekarang ini, memantau terus bagaimana perkembangan. Mungkin kalau yang dari kecil motoriknya,
terus nanti setelah anak pada usia sekolah bagaimana perkembangan mentalnya, bagaimana dia bersikap di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolahnya gitu. Jadi tantangannya lebih ke yang mungkin kalau sebagai orang tua bisa nggak ya aku bisa mendidik anak dengan baik gitu kan. Nah, tapi dari situ tantangan itu akan akhirnya bisa teratasi dengan harus belajar bagaimana pola asuh yang benar, bagaimana mendidik yang benar seperti itu. Jadi lebih ke yang seiring dengan mengikuti perkembangan anak, kita bisa memasukkan nilai-nilai karakter yang baik untuk anak. Dalam membina tadi kan biar menciptakan biar anak-anaknya bisa memiliki karakter yang baik. Nah, pastinya ibu juga punya role model nih. Nah, kira-kira dari mana sih ibu mendapatkan inspirasi dalam mendidik anak supaya anak juga berada di jalan yang benar? Ada beberapa sebagian saya menyadu dari orang tua saya mengasuh saya, karena ada memori yang saya tuh mungkin merasa jadi masa kecil yang membahagiakan gitu kan, karena sikap kita terhadap sikap orang tua kepada kita gitu, otomatis saya tiru. Jadi saya terapkan juga ke anak saya, sambil menambah ilmu bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin kalau zaman sekarang lebih ke anak lebih banyak rasa ingin tahu, kita mengiringi perkembangan mereka dengan ini ya, harus lebih banyak trik atau metode yang tepat untuk anak. Pastinya berbeda ya Bu antara yang dahulu dan sekarang. Dalam perkembangannya kan karena dua-duanya putri ya Bu. Nah, Miko terus punya karakter yang berbeda. Yang satunya kalem, yang satunya aktif, yang satunya energik begitu. Pernah bertengkar nggak? Dan bagaimana Ibu menanganinya? Iya, itu nggak cuma sekali bertengkarnya, pasti ada lah itu bertengkarnya karena mungkin jahil atau memang memang mereka kayak rebutan apalah. Kalau waktu kecil kan biasanya rebutan main atau apa, tapi itu hal yang wajar. Jadi kita sebagai orang tua ya tidak perlu mencikapi dengan yang begitu emosionalnya, karena itu hal yang wajar. Kita pun mungkin waktu kita kecil pasti juga ada konflik-konflik kecil sama saudara kan ya. Nah, itu sebenarnya pandai-pandainya kita sebagai orang tua untuk misalnya di momen itu tuh bagaimana bisa berakhir dengan baik. Misalnya keduanya akhirnya bisa saling maaf-maafan, saling mengerti bagaimana aku itu yang salah, minta maaf ya gitu. Jadi akhirnya berakhir baik, jadi tidak merasa ada yang salah satu dibela atau salah satu tidak dibela. Jadi ya itu momen ketika kita bisa memasukkan nilai karakter yang baik ketika mereka bertengkar itu seperti apa. Nah, itu tadi kan anak-anak ketika bertengkar gimana caranya supaya mereka tidak merasa benar, terus kemudian tahu oh saya yang salah nih. Nah, itu caranya gimana Bu supaya awal mulanya supaya anak-anak punya karakter yang seperti itu gitu? Sebenarnya sejak dini tuh anak bisa diajarkan bagaimana menilai diri sendiri gitu kan. Jadi sudah tahu ini tuh benar apa enggak itu melalui dari konsekuensi gitu. Jadi anak itu tahu misalkan dia main sama temennya atau saudaranya, dia mengawali dengan istilahnya sesuatu yang tidak baik, berkata kasar atau mungkin merusak barang temennya atau saudaranya, itu kan sesuatu yang tidak baik kan. Nanti kita kasih pengertian bahwa hal seperti itu ada konsekuensinya. Nanti misalnya kamu dijauhi temenmu, nanti banyak orang yang tidak menyukaimu. Jadi dari situ anak akan bisa belajar kan, oh itu sesuatu yang tidak baik, berarti besok lagi tidak akan aku ulang lagi kan. Saat ini yang bungsu yang sulung umur berapa Bu? Yang besar usia 17 tahun, mau menjelang 17 tahun besok April. Yang kedua 9 tahun. Nah, berarti udah hampir memasuki masa dewasa nih Bu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu hal yang Ibu takutkan untuk selama anak ini beranjak ke dewasa, dan
hal apa yang ibu persiapkan untuk supaya anak-anak ini bisa menyongsong kedepannya jadi baik? Yang dipersiapkan apa saja? Kita kasih pengertian apalagi anak perempuan kan masa remaja itu ditandai dengan perubahan fisik atau perubahan mental si anak gitu kan. Nah, apalagi untuk anak yang pertama kan sudah remaja ya, sekitar 17 tahun. Jadi kita kenalkan bahwa anak perempuan itu ketika memasuki masa remaja itu ada perubahan gitu. Misalnya badannya yang mulai cepet tinggi, terus kalau yang perempuan itu kan menstruasi gitu. Ya. Kalau secara mental mungkin sudah mulai tertarik lawan jenis gitu kan. Terus ketika hormonnya masih naik turun itu emosionalnya biasanya lebih lebih sensitif seperti itu. Nah, kita kenalkan bahwa ini loh, kamu anak perempuan nanti akan memasuki masa-masa seperti itu. Jadi anak sendiri akan sudah siap bagaimana menghadapi perubahan fisiknya, perubahan mentalnya, cara berpikirnya gitu, anak sudah siap. Oke, tadi Ibu nyinggung terkait ketertarikan sama lawan jenis. Itu pasti ya Bu, soalnya saya juga dulu pernah seperti itu. Ibu juga mungkin juga pernah seperti itu. Nah, zaman kan berbeda Bu, antara zamannya kita, zamannya saya, zamannya Ibu, dan zamannya anak-anak nanti begitu. Nah, bagaimana Bu supaya anak-anak itu tetap di jalan yang benar dengan meskipun mereka karena memang itu biologisnya ya Bu, jadi ngerasa tertarik sama lawan jenis tapi tetap ada di jalurnya. Bagaimana Ibu mempersiapkannya? Kadang kan sering banyak anak-anak yang nggak berani cerita ke orang tuanya karena nanti takut dimarahi karena apa begitu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi itu? Ada beberapa ketakutan orang tua yang termasuk itu. Jadi anaknya sudah mulai masuk masa puber dan secara emosi atau mungkin secara bagaimana dia menempatkan diri ketika saya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ketakutan orang tua itu mereka tidak bisa mengiringi masa-masa remaja mereka ketika sudah mulai tertarik sama lawan jenis. Jadi banyak fenomena yang akhirnya orang tua tuh tahunya belakangan yang akhirnya terjadi masalah apa gitu kan. Kuncinya kita harus selalu menanamkan anak untuk selalu terbuka untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, terbuka tentang apa yang dia alami di sekolah, permasalahan apa saja. Jadi biasakan untuk kita itu selalu menggali perasaan mereka, apa yang dia rasakan, masalah apa yang dia hadapi gitu. Jadi ketika mereka menghadapi masa-masa remaja yang mulai tertarik dengan lawan jenis, mereka akan cerita ke kita. Otomatis ketika dia bagaimana sih mengatasi ketika aku sudah mulai seneng, sudah mulai tertarik gitu, kita yang ngasih solusi ke anak. Jadi kita kan sudah, kalau sebagai orang tua kan sudah mengalami masa itu kan, jadi kita bisa tahu ngasih gambaran hal yang lumrah, hal yang manusiawi ketika kita sudah masih remaja dan senang dengan lawan jenis ya. Jadi kita kasih tahu perasaan kan nggak boleh di stop ya, namanya seneng gitu kan. Yang ada nanti kalau kita stop kabur nih Bu, anaknya apaan sih Bu ini? Iya gitu. Boleh misalnya aku mulai seneng sama itu loh, itu ganteng atau apa, atau kebalikannya aku dapat surat cinta gitu atau apa, pernah cerita kayak itu ya. Kita mensikapinya, kita sebagai orang tua jangan yang langsung heboh, kita langsung tidak boleh atau seperti apa. Kita mensikapinya dengan ini aja, enjoy aja. Oh berarti anak kita sudah mulai dewasa, sudah mulai iya. Jadi kita kasih pengertian aja, boleh. Misalnya mungkin ada beberapa orang tua yang memutuskan untuk yaudah kamu boleh punya pacar gitu. Ada yang memutuskan untuk jangan dulu. Jadi itu orang tua pasti sudah ada pertimbangan untuk bisa memberi izin anak putra putrinya untuk boleh punya pacar atau belum. Nah kalau saya sendiri sih sudah ada kesepakatan dari anak saya ya, misalnya boleh pacaran nanti kalau sudah kuliah menjelang selesai atau bekerja. Karena ini juga ada ketakutan, saya sendiri lebih ke yang takut ketika dia sudah ya mungkin bisa dibilang menjalin apa ya, komitmen kecil lah kalau pacaran gitu ya sama
sama Cinta monyetnya, temennya atau apa oh iya, gitu, benar. takutnya mengganggu pelajaran kan. Iya. Pastilah kalau kita seneng kan nggak pasti seneng terus kan. Kalau seneng biasanya mungkin harapannya kan bisa menambah semangat belajar, tapi kan namanya hubungan meskipun tuh bisa dibilang cuma temen dekat, pasti ada sesuatu yang nanti jadi masalah apa, takutnya itu mengganggu konsentrasi belajar. Iya, Ya. benar banget. Nah dari situ saya utarakan ke anak, orang tua boleh tapi nanti kalau sudah masanya sudah tepat. Sekarang bolehnya seneng-seneng aja, maksudnya nggak yang harus apa ya masuk jadi pacaran atau apa gitu. Jadi konsekuensinya itu ada. Mungkin secara Islam ketika kita apa ya mungkin berteman dengan lawan jenis dan kita tidak tahu batasan atau apa kan pasti ada konsekuensi yang Iya. akhirnya kita sendiri yang nanti rugi, anaknya rugi, orang tua rugi kan. Jadi kita kasih pengertian ke anak, dia menyadari bahwa aturan ini untuk diriku yang nanti masa depannya biar jadi lebih baik lagi dibanding yang mungkin kebebasan yang mungkin kadang kan gini kan, itu temenku boleh kenapa aku nggak boleh gitu kan. Iya, Nah, kadang merasa kita berbeda iya ya. jadi gambaran di luar sana yang apa ya pastinya jadi pengalaman kita sebagai orang tua atau sebagai anak bahwa kebebasan ketika apa ya menjalin hubungan sama lawan jenis dan itu belum saatnya itu akhirnya kadang kebablasan ya kita tahu benar. sendiri seperti itu kan Mbak. Jadi Apalagi perkembangan zaman Iya. sekarang sangat pesat ya Bu. iya Kita itu browsing apa langsung muncul Iya. jadi kadang rasa kekhawatiran orang tua Iya. pasti besar Iya. pada apalagi putri gitu. Iya. Putri itu riskan sekali nih. Satu lagi lebih ke yang ini Mbak, apa kita tanamkan apa ya fondasi yang kuat tentang ajaran agama gitu kan. Islam mengajarkan bahwa kita itu jangan berduaan di sama dengan lawan jenis dan ketiganya setan. Nah itu tuh sudah istilahnya sudah ajaran yang kita nggak boleh ganggu-gugat kan. Nah kita tanamkan ke anak bahwa oh sudah ada aturan secara Islam seperti itu ya kita harus taati gitu kan. Jadi melekat di Iya, anaknya ya Bu. iya. Oke, Bu Hesti, apa harapan Ibu untuk putri-putri ini? Yang pasti semua orang tua punya harapan yang sama ya, ingin anaknya sukses, ingin anaknya yang punya karakter atau kepribadian yang baik, baik itu pada keluarganya, baik itu pada lingkungannya. Nah dari situ ya kita apa ya misalnya kerja kerasnya kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak itu akan terlihat gitu kan, apa yang kita usahakan akan terlihat. Jadi kita ya sebagai orang tua jangan segan-segan atau jangan apa ya eman untuk mau belajar gitu, belajar terus. Jadi harapannya ya anak bisa sukses di kemudian hari, sukses yang apa ya bukan hanya sekedar materi atau apa gitu ya, suksesnya sukses yang sukses menjadi anak yang memang berguna untuk lingkungannya, menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, dia bisa menempatkan dimanapun dia berada dengan sikap yang baik. Kita sama-sama berdoa ya Bu, Iya. semoga harapan Ibu dan suami untuk putri-putrinya juga terkabul oleh Allah dan sesuai sama harapan kita. Saya pengen mundur lagi nih Bu, gak apa-apa ya Bu, Iya. mundur lagi. Saya penasaran kan anak-anak Ibu itu memiliki prestasi yang luar biasa, ada baik akademik, kemudian ada lagi taekwondo, bela diri, kemudian modeling. Gimana sih Bu bisa kok anak-anak itu mau untuk ikut berlomba, ikut latihan? Itu pasti butuh latihan kan Bu, nggak Iya. mungkin kalau nggak latihan, pasti harus belajar terus-terusan gitu. Bagaimana sih Bu, kenapa anak-anaknya tetap mau gitu, tetap termotivasi gitu? Awalnya sebenarnya saya tuh mencontoh orang tua saya Mbak ya. Jadi apa ya saya tuh menemukan apa ya sertifikat, saya tuh menemukan sertifikat yang bernama Hesti Wulandari, itu nama aku gitu loh. Ternyata aku dulu tuh waktu usia 2,5 tahun lah diikutkan lomba balita sehat, mewakili kecamatan, terus di kabupaten juara 1. Padahal tahun dulu Iya, ya Bu, wow, iya. luar biasa sekali. Jadi meskipun saya tahunya setelah ini ya, tapi itu ya setelah istilahnya usia berapa ya, tapi saya sampai sekarang jadi ingat, jadi apa ya
sesuatu momen yang menyenangkan bagi saya. Saya merasa bangga pada orang tua saya yang dari situ saya lihat berarti kasih sayangnya sangat penuh gitu loh, gak cuma sekedar kebutuhan primer yang tercukupi, tapi gimana mencetak memori yang nanti sampai anak tua itu tahu bahwa dulu iya. Jadi dari situ saya contoh mungkin saya terapkan ke anak saya. Jadi sejak kecil coba saya ikutkan lomba-lomba. Dari kecil memang sudah terbiasa ikut ajang-ajang ya Iya. Bu. Lomba pertama deh Bu yang menorehkan prestasi, coba diceritakan. Kalau yang anak pertama itu saya pernah ikuti lomba fotogenik gitu kan. Waktu itu saya sama suami naik motor ke Solo. Jadi karena waktu itu kan jarang kan, beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh masih terbatas informasi gitu kan. Jadi kayak HP Android tuh kayaknya belum banyak. Kalau zaman dulu tuh masih ke yang saya dapat informasi. Nah, saya harus ke Solo waktu itu. Tapi tidak sia-sia perjuangan saya sama suami, akhirnya dapat juara 1 gitu kan. Luar biasa, tanpa les ya Bu, karena tanpa les. Saya punya ponakan itu dia les privat modeling gitu, baru mencetak prestasi. Ternyata tanpa les pun teman-teman pemirsa di rumah, Bu Hesti mampu membawa anaknya ke level yang paling tinggi, yaitu juara 1 di antara banyaknya peserta ya Bu kala itu. Nah itu saingannya juga anak-anak sekitar Solo kan, jadi kan banyak juga. Nah sebenarnya yang jadi poin penting itu bukan ke prestasinya atau ikut lombanya, tapi saya dari situ tuh saya mencoba mengajarkan ke anak bagaimana kita untuk mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi namanya lomba kan nggak hanya sekedar lomba kan, kita lihat dulu tuh lomba apa, saya harus bagaimana, kalau menang tuh harus yang seperti apa gitu kan, perlu perjuangan kan. Nah dari situ saya ambil makna dari kenapa saya ikutkan lomba-lomba itu, biar anak terbiasa untuk selalu mau berjuang, mau bekerja keras gitu kan. Nah dari situ juga mengajarkan juga bagaimana kita bisa menerima misalnya lomba kan pasti ada pengumuman menang dan kalah kan. Nah ketika menang pasti seneng kan, jadi istilahnya semua pasti akan siap kalau mendapatkan kemenangan. Nah tapi ketika kalah kita harus bisa menerima gitu kan, harus bisa belajar untuk mengevaluasi apa sih yang masih kurang, kok itu menang kok enggak gitu kan. Dari situ kan belajar bagaimana mengevaluasi diri, bagaimana kita bisa memperbaiki untuk jadi lebih baik lagi. Nah dari situ kan penanaman karakter yang tepat, bagaimana ketika menghadapi masalah itu akan terbangun melalui lomba-lomba itu. Nah mungkin di awal-awal saya masih istilahnya dari informasi saya harus mencarikan atau melatih juga dari orang tua kan juga ada seperti itu juga. Nah tapi kesininya setelah anak mungkin sudah tambah dewasa, udah dengan sendirinya, jadi saya nggak usah menyarikan lomba apa lagi, anak sudah udah tinggal ngasih informasi, Ma minta doanya ya mau lomba ini luar biasa gitu. Sekali jadi mandiri ya Bu. Nah pemirsa, Bu Hesti ini selain memang hebat dalam mendidik putri-putrinya, Bu Hesti ini juga multi talent loh di sini. Jadi Bu Hesti ini sering melatih anak-anak dalam mengikuti lomba ya, pernah mengikuti lomba hantaran ya Bu, membimbing anak, alhamdulillah juga dapat juara. Kemudian membimbing anak dalam cabang lomba masas, kemudian dan itu juara nasional loh teman-teman. Kemudian Bu Hesti juga membimbing anak untuk lomba merangkai bunga dan masih banyak lagi. Nah ini salah satu karyanya Bu Hesti teman-teman dan siswanya, luar biasa sekali kan. Nah Bu Hesti, pertanyaan terakhir, saya kan belum menikah, belum punya momongan, dan teman-teman yang muda juga masih banyak yang belum punya momongan. Kira-kira apa sih Bu yang harus dipersiapkan kami yang masih muda ini untuk menyongsong kalau misalnya kami nanti diberikan izin sama Allah untuk memiliki momongan? Yang pasti harus siap ya. Jadi kadang ada beberapa pasangan muda yang masih ragu-ragu untuk
segera punya omongan karena takut nanti gimana sebenarnya bisa diatasi gitu kan. Sekarang media sosial bisa kita pakai dengan melalui informasi yang kita cari, misalnya bagaimana pola asuh anak yang baik, misalnya cara merawatnya, cara mendidiknya gitu kan, kita bisa cari informasi lewat internet kan. Sambil kita tanamkan nilai-nilai yang kita dari mempelajari yang ada itu, tanamkan nilai-nilai seiring dengan perkembangan mereka gitu, secara motoriknya, secara sensorik, motorik maupun secara mentalnya gitu kan. Dari hal-hal yang kecil, misalnya anak itu suka dengan lewat kasih sayang dari orang tua itu suka penghargaan gitu kan. Ketika anak melakukan sesuatu yang kecil tapi itu sesuatu yang perkembangan, kita tunjukkan bahwa itu sesuatu yang hebat buat anak gitu kan. Jadi hal kecil kita hargai dari anak, apapun itu, nggak cuma dia usia waktu kecil aja, sampai dewasa pun, bahwa sesuatu itu yang baik kita kasih penghargaan. Jadi biar anak itu tahu bahwa oh ini sesuatu yang saya terus lanjutkan, ini yang enggak. Jadi kadang anak itu bingung ketika dia bersikap itu, aku itu bener apa salah, tapi taunya setelah orang tua marah-marah gitu loh. Jadi aku ngapain kok dimarahin orang tua ya gitu loh. Kalau orang tuanya baru kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi tanpa dikasih tahu alasannya seperti apa, orang anak juga nggak akan bisa belajar dari pengalamannya dia gitu. Tapi kalau dari sejak kita punya anak kecil itu, kita harus bisa mengajarkan anak, oh ini benar, ini salah, lewat itu. Jadi penghargaan, ketika melakukan sesuatu yang benar, kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah. Ketika anak melakukan sesuatu yang kurang tepat, kita kasih tahu itu tidak baik gitu kan. Jadi ada anak bisa tahu bedanya, sesuatu yang benar, aku mendapatkan sesuatu yang bagus juga dari orang tua senang menunjukkan rasa menghargainya ke kita gitu kan. Nah, sama bagaimana bersikap gitu kan, sama orang tua harus seperti apa gitu. Kalau dengan yang ini aja, kita misalnya berkunjung ke keluarga yang lain itu kita harus menunjukkan oh ini loh sama orang yang lebih tua seperti ini, dalam bersikap, bertutur kata gitu. Paling ya seperti itu. Nanti tahu-tahu anak kita sudah gede, ya kerasa iya, ya berjalannya waktu. Nanti bisa diamati anak saya itu seperti apa tuh. Coba lihat, kalau kita bisa menyadari itu, ini ibarat buah tidak akan jauh dari pohonnya kan. Kalau jatuh kan, nah itu buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah dari misalnya nanti Mbak Sila sudah menikah dan punya anak ya, ini berusaha untuk mengubah diri. Kalau misalnya kita memang ada kebiasaan buruk, jadi kadang kita kan nggak sadar ya, suka mungkin berkata kasar, terus melakukan sesuatu tuh ceroboh atau apa. Nah ketika kita menginginkan bahwa anak kita jangan sampai seperti kita, ya kita harus mengubah diri dulu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk dihilangkan gitu. Tuh pemirsa, evaluasi diri adalah hal penting. Oke Bu Esti, kita udah sampai di ujung acara. Bu Esti ada pesan-pesan apa buat pemirsa? Ini ya, semua orang tua pasti menginginkan anaknya untuk jadi anak yang punya karakter yang baik gitu kan. Nah kita bisa mengambil informasi itu di mana saja, dengan siapa saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa metode atau cara orang itu diterapkan kepada anak mereka itu belum tentu cocok untuk anak kita. Jadi kita harus bisa memilih ramuan yang tepat untuk mendidik anak kita itu seperti apa. Jadi tidak diambil mentah-mentah saja cocok apa tidak untuk anak kita, karena kan sifat anak kita kadang berbeda dengan anak yang lain juga gitu kan. Harus disesuaikan ya betul. Mendidik anak ada yang anak saya bisa dididik dengan baik, bisa diterima dengan baik kalau dengan tegas gitu kan. Ada yang satunya lagi, anak saya dengan kata-kata lembut, kalau ditegasin biasanya dia langsung malah berontak, emosi apa. Jadi metode atau cara tidak harus selalu sama, disesuaikan dengan anak kita.
Yang penting anak kita berjalan sesuai dengan garis yang benar ya Bu, masih belum melewati batas begitu deh. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Bu Hesti sudah berbagi cerita dengan kami. Sudah cukup sekian ya teman-teman. Selamat Hari Ibu dan salam bersinergi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.